Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Jemaat sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita insyaallah malam ini akan melanjutkan kajian kita. Sebelum masuk melanjutkan yang di kitab Riyadhus Shalihin, kita lanjutkan kemarin terkait sebetulnya masih babnya dengan istiqomah. Bab dengan istiqomah, yakni melanjutkan 10 kaidah di dalam istiqomah atau tentang istiqomah. Kita kemarin, kalau ada yang nyatet, ini kaidah keberapa kita? Istiqomah kaidah keberapa? 1, 2 apa 3? Yang ketiga sudah? Sekarang ketiga ya. Nah, jadi kaidah pertama apa? Kaidah pertama bahwasanya istiqomah itu karunia dari Allah. Sehingga kalau Anda ingin istiqomah, kalau kita ingin istiqomah, berarti kita harus meminta kepada Allah. Banyak berdoa kepada Allah untuk istiqomah. Yang kedua, bahwasanya istiqomah ini istiqomah di atas ketaatan, di atas sunnah. Dan yang ketiga, qala mu'allif hafidhahu ta'ala, aslul istiqomah istiqomatul qalbi. Dasar istiqomah itu adalah istiqomahnya hati. Jadi kalau orang istiqomah, maka hatinya dulu yang harus istiqomah. Kalau hatinya nggak istiqomah, ya nanti susah orang itu akan istiqomah. Maka di pokok istiqomah atau dasar istiqomah adalah istiqomahnya hati. Imam Ahmad telah meriwayatkan dari hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya beliau telah bersabda, la yastaqimu imanu 'abdin hatta yastaqima qalbuh. Keimanan seorang hamba tidak akan bisa istiqomah, tidak akan bisa tegak istiqomah hingga hatinya istiqomah. Hingga hatinya istiqomah. Maka di sini dasar istiqomah itu adalah istiqomahnya hati. Maka hati itu, apabila hati itu baik dan istiqomah, maka ia akan diikuti oleh badan, oleh jasadnya, oleh badannya. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, fa aslu istiqomati istiqomatul qalbi ala tauhid. Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, maka dasar istiqomah itu adalah istiqomahnya hati di atas tauhid. Ya, istiqomahnya hati di atas tauhid. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq mentafsirkan dan yang lainnya menafsirkan firman Allah Ta'ala, innal ladina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu bi annahum lam yaltafitu ila ghairihi, yaitu bahwasanya mereka tidak menoleh kepada selain Allah. Mereka istiqomah di atas tauhid. Maka kapan saja hati ini istiqomah di atas ma'rifatullah, ya, di atas mengenal Allah, demikian juga takut kepada Allah, mengagungkan Allah, mencintai Allah, maka juga
wa iradatihi wa rajaihi wa du'aihi, ya, dia berharap hanya kepada Allah, berdoa hanya kepada Allah, tawakal hanya kepadanya, serta berpaling dari selain Allah, maka istaqamat al-jawarihu kulluha ala ta'atihi, maka otomatis anggota tubuhnya ini akan bisa istiqomah, yakni di atas ketaatan kepada Allah. Jadi kalau tauhid itu meliputi, ya, menunjukkan ibadahnya kepada Allah. Seorang hamba ketika dia mengenal Allah sehingga menimbulkan rasa takut kepada Allah, mengagungkan Allah, cintai Allah, berharap hanya kepada Allah, berdoanya kepada Allah, bertawakal kepadanya, berpaling dari selain Allah, maka anggota tubuhnya pun bisa istiqomah untuk di atas ketaatan, mudah melakukan ketaatan, sholat, kemudian juga ketaatan-ketaatan yang lainnya. Kenapa? Fainal qalba huwa malikul a'dha, karena hati itu merupakan rajanya seluruh anggota tubuh yang lainnya, dan anggota tubuh itu merupakan tentara-tentaranya. Maka apabila raja ini istiqomah, maka tentaranya pun, tentara dan rakyatnya ini akan istiqomah. Di dalam hadis sahihain dari Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma telah berkata, sami'tu Nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqulu inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasadal jasadu kulluhu ala wahyal qalbu. Sesungguhnya di dalam jasad ini ada segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, akan baik pula seluruh jasad, seluruh tubuh. Namun jika segumpal daging itu rusak, maka akan rusak pula seluruh tubuh ini. Ketahuilah segumpal daging itu adalah hati. Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan di dalam muqaddimah kitab beliau Ighatsatul Lahfan min Masaidi Syaitan, yaitu beliau mengatakan walamma kana al-qalbu li hadil a'dha kal malik al-mutasarrif fil junud alladhi tasduru kulluha an amrihi wa yastamiluha fi ma syaa fa kulluha tahta ubudiyatihi wa qahrihi wa taktasibu minhu al-istiqamah wa zaigh wa tatba'uhu fi ma yaqiduhu minal azmi au yakhulluhu. Tatkala hati ini sebagai raja yang berkuasa bagi anggota-anggota tubuh ini, raja yang berkuasa seperti raja yang berkuasa terhadap tentara-tentaranya, yang semuanya itu bersumber dari perintahnya. Kalau raja memerintahkan demikian, tentara siap. Seutara, utara, selatan, selatan. Ini. Dan ia jadi akan menggunakannya sesuai dengan apa yang dikehendaki. Maka semuanya ini berada di atas ubudiyahnya, jadi sebagai hambanya dan di bawah kekuasaannya. Maka wa taktasibu minhu al-istiqomah wa zaigh, maka dari situ akan bisa melahirkan apa? Mungkin istiqomah, mungkin menyimpang. Bisa istiqomah atau penyimpangan, ya, tergantung padanya. Wa tatba'uhu fi ma yaqiduhu minal azmi au yahulhu, dan akan diikuti. Jadi apa? Di dalam apa yang diyakininya, termasuk diikatnya berupa al-azm, ya, kemauan yang kuat atau apa justru tambah lepas. Maka tergantung ini hatinya, ini kembali kepada tergantung hatinya. Nabi SAW telah bersabda, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kullu ala wa yal qalbu. Ketahuilah sebenarnya di dalam jasad tubuh terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik, baik pula seluruh tubuh. Dan ketahuilah itu adalah hati. Maka hati ini
raja bagi anggota tubuh yang lainnya. Dan anggota tubuh yang lainnya ini melaksanakan apa yang diperintahkan oleh hati, kan begitu. Tangan mau megang apa, mencet apa, hatinya yang nyuruh. Buka ini, mencet ini. Mata, itu lirik itu kanan, lirik kiri, lihat ini. Hatinya ngomong begitu, dilakukan oleh mata. Lisan, ngomong yang begini, ngomong begitu. Lisan yang melakukan, hatinya yang nyuruh. Demikianlah. Jadi hati ini raja bagi anggota tubuh yang lainnya, dan anggota tubuh yang lainnya cuma melakukan apa yang diperintahkan oleh hati. Al-qabilah lima ya'tiha min hadiyatihi. Jadi anggota tubuh ini akan menerima apa saja yang datang kepadanya dari petunjuknya hati ini. Walastaqimu laha syai'un min a'maliha, dan tidaklah ada suatu apapun dari amal-amalnya ini akan istiqomah untuknya hingga ia keluar dari tujuan dan niatnya. Dan dia yang akan ditanya tentang itu semuanya. Maka ini pentingnya, jadi pentingnya hati kita. Oleh karena Allah Ta'ala berfirman, yauma la yanfa'u malu wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Yaitu suatu hari di mana harta dan anak-anak tidak lagi bisa memberikan manfaat, kecuali orang yang datang kepada Allah dengan membawa hati yang selamat. Ini hati yang bersih, hati yang di atas tauhid. Dan di antara doa Nabi SAW adalah Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, sesungguhnya aku minta kepadamu hati yang selamat. Qalban saliman. Ini hadis ini dikeluarkan Imam Ahmad dan juga An-Nasa'i, dan bisa lihat di dalam As-Sahihah. Dari sini kaidah ketiga ini menunjukkan pentingnya hati. Maka kita hendaknya memperhatikan hati kita. Obat hati. Apa saja di antara obat hati? Apa? Baca Quran nangan-nangan sak maknani. Membaca Al-Quran sambil memikirkan maknanya. Quran ini obat. Anda baca Quran, kemudian juga memahami isinya apa sih, maknanya apa. Ini betul-betul jadi obat hati. Jadi kalau orang itu jauh dari Al-Quran, maka kehidupannya akan gersang. Dunia gersang. Tapi itu baca Quran sambil memikirkan maknanya, karena Al-Quran siap petunjuk. Terus di antaranya apa lagi? Bindone. Apa yang kedua? Salat wengi lakonono. Salat malam. Salat malam, tahajud, ya. Kemudian juga berkumpul, bersahabat dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kemudian juga banyak puasa. Karena kalau orang banyak puasa ini, ya, nafsunya pun akan terkendali, ya kan? Banyak puasa terus, ya, termasuk di antaranya ya berzikir pada Allah yang lama. Ini di antaranya. Yang penting ini menunjukkan pentingnya hati. Maka di sini juga cuman nggak bisa juga misalkan orang gini. Takwa itu letaknya, Nabi mengatakan at-taqwa hahuna, at-taqwa itu di dada, takwa itu di dada, di hati. Ini juga nggak bisa dijadikan alasan orang misalkan,
Yang penting kan hatinya. Omongannya gini-gini, dia gini-gini, nggak sholat, nggak apa. Yang penting kan hatinya bagus. Kan yang penting hatinya. Maka orang yang dohirnya itu jelek, nggak taat, nggak ibadah, nggak pernah datang ke masjid, nggak pernah sholat. Yang penting hatinya bagus. Ya itu otomatis menggambarkan hatinya tidak baik, ya kan? Karena hatinya yang menyuruh, nggak usah ke masjid, nggak usah sholat, kan? Jadi orang itu justru omongan dia itu sebetulnya hujah yang menghantam dia. Artinya apa? Kalau hatinya itu baik, niscaya amalnya akan baik, omongannya pun akan baik, tingkah lakunya akan baik, perbuatannya akan baik, amalnya akan baik. Kalau hatinya nggak baik, ya begitu, itu nggak akan baik pula. Jadi ya nyambung sudah, jadi nyambung. Jadi nggak bisa berbuat maksiat, yang penting hatinya enggak, yang nyuruh hatinya. Maka ini lagi kembali tadi istiqomah, dasar istiqomah adalah istiqomahnya hati. Yang keempat, istiqomah yang diinginkan dari seorang hamba adalah yaitu tepat di atas sunnah. Apabila tidak mampu, maka mendekati itu. Nabi SAW menggabungkan dua perkara ini di dalam sabdanya, inna dina yusrun wala yusadda dina ahadun ila golabahu fasaddidu wa qoribu wa absiru. Sesungguhnya agama itu mudah. Agama ini gampang, mudah. Dan tidak akan ada seorang pun yang memberat-beratkan dalam masalah agama kecuali dia akan kalah. Dia akan mengalahkannya, akan kalah. Maka saddidu wa qoribu, maka berupaya untuk bisa tepat sasaran, tepat di atas syariat, dan wa qoribu, kalau nggak bisa ya wajar-wajarlah kamu berbuat pokoknya. Nggak bisa tepat yang mendekati itu. Wa absiru, dan bergembiralah kamu sekalian. Maka yang diinginkan di dalam bab istiqomah adalah as-sadat. Sadat maksudnya tepat sunnah, sesuai dengan sunnah, tepat. Nabi SAW pernah bersabda kepada Ali radhiyallahu anhu, tatkala Ali meminta kepada Nabi agar Nabi mengajarkan kepadanya sebuah doa yang bisa beliau baca. Dia gunakan untuk berdoa kepada Allah. Qala kul Allahumma hdini wasaddidni. Ini dicatat, dihafal. Silakan catat, Allahumma hdini wasaddidni, pakai sin. Allahumma hdini wasaddidni. Ya Allah, berikanlah aku petunjuk. Wasaddidni, dan selalu bimbinglah aku untuk tepat sesuai dengan sunnah. Mau belok, suruh kembalikan lagi ya Allah. Mau nyimpang, kembalikan lagi. Singkat doanya, coba dibaca. Allahumma hdini wasaddidni. Pakai sin, kalau sin nanti artinya beda. Allahumma hdini wasaddidni. Sadid itu apa sih makna sadid? Wa qulu qaulan sadida. Artinya apa? Ucapkanlah ucapan yang benar, tepat, yang benar, sadid. Ini kalau dibaca sin nanti beda, keras kalau sadid. Sin sadid, ya, tadi tepat. Kalau sadid keras, pakai sin keras. Allahumma hdini wasaddidni. Qala wadhkur bil huda hidayataka at-tariqa wasadat sadadat saham. Dia mengatakan wadhkur, dan ingatlah bil huda hidayataka at-tariq. Ingatlah dengan huda, ini al-huda petunjuk, yaitu hidayataka at-tariq, yaitu petunjuk bagimu untuk ditunjukkan kepada suatu jalan. Wasadat sadadat saham, dan sadat ini adalah sadadat saham, kayak anak panah, tepatnya kayak anak panah, pas mengenai sasaran tengah. Maka seorang hamba dituntut darinya untuk mujahadah, untuk senantiasa berjihad melawan nafsunya, yaitu
agar bisa tepat sesuai dengan sunnah, sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga ajarannya, dan juga bisa meniti sebagaimana apa dititi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa yujahida nafsahu ala dzalik, senantiasa memerangi nafsunya untuk bisa itu, bermujahadah terus memerangi nafsunya untuk itu, karena nafsu ini cenderung menyuruh kepada yang tidak baik. Fa illam yatamakkan, jika tidak mungkin tepat, pas tepat, fa alaihi bil muqarabah, maka wajib bagi dia untuk berusaha mendekati tepat. Jadi nyimpangnya nggak jauh-jauh, nyimpangnya ini nggak jauh-jauh, tepatnya di sini, jangan sampai tepatnya ke sini kemudian larinya ke sini, nyimpang. Tapi minimal mendekati sunnah lah kalau nggak bisa tepat. Ini butuh usaha. Allah Ta'ala telah berfirman, fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu, istiqomalah kamu kepadanya dan beristighfarlah, mintalah ampunan kepadanya. Makanya disebutkannya istighfar. Istighfar maknanya apa sih? Minta ampun. Disebutkannya meminta ampunan setelah perintah untuk istiqomah. Di sini terdapat isyarah bahwasanya seorang hamba itu mesti ada kekurangan. Sehebat apapun seorang hamba nggak bisa pas 100% tus itu. Ini mesti ada taksir. Taksir itu keteledoran, kekurangan. Tidak bisa tidak, mesti begitu. Walaupun dia sudah bermujahadah melawan nafsunya untuk bisa istiqomah, kan, tapi mesti ada taksir, keteledoran, kekurangan di sana sini. Maka ini diperintahkan untuk beristighfar. Oleh karenanya, qala Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah, Al-Hafidz Ibnu Rajab rahimahullah mengatakan, wa fi qouli azza wa jalla fastaqimu ilaihi wastaghfiruhu isyaratun ila annahu la budda min taksirin fil istiqomah al-ma'muri biha, fa yujbaru dzalika bil istighfar al-muqtadi li taubah war ruju' ila istiqomah. Beliau mengatakan di dalam firman Allah Ta'ala, fastaqimu ilaihi wastaghfiruh, maka istiqomalah kamu semua kepadanya dan mintalah ampunan kepadanya, beristighfarlah kepadanya. Ini isyarah bahwasanya la budda min taksir, mesti ada kekurangan, keteledoran di dalam istiqomah yang diperintahkan. Orang diperintahkan istiqomah tapi nggak bisa tepat pas 100% bisa istiqomah, mesti ada kekurangnya, ada keteledorannya. Maka kekurangan sedikit-sedikit itu ditambal dengan istighfar. Ditambal dengan istighfar yang mengharuskan adanya taubat dan kembali kepada istiqomah tadi. Maka hal ini sebagaimana sabda Nabi SAW kepada Mu'adz, ittaqillah haitsuma kunta wa adbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, dan ikutilah, iringilah perbuatan jelek dengan perbuatan yang baik. Niscaya perbuatan yang baik itu akan bisa menghapuskannya. Maka di sini kalau kita perhatikan, setiap amal-amal baik, amal-amal yang wajib yang diperintahkan, setelah itu disyariatkan untuk beristighfar. Contoh apa? Sholat. Sholat itu ada diperintahkan untuk sholat sesuai dengan sallu kama ra'aitumuni usolli. Nabi bersabda, sholatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Kita diperintahkan sholat itu harus berupaya untuk bisa tepat sesuai dengan sholatnya Nabi. Sebagaimana kalian melihat aku sholat, berarti sifat harus tepat seperti sifat sholat Nabi. Tapi kan berat itu. Ya bukannya gerakannya, hatinya, pikirannya, bayangkan, ya kan? Nah, orang dulu di antara kaum salaf itu kalau ada sebutkan ketika kena panah, ketika mau nyabut panah itu kan panah sakit kan. Sholat dulu.
Enggak usah dibius, disolat dulu, nanti begitu solat cabutlah saya udah solat. Karena khusyuknya solat enggak terasa. Ya, betul-betul itu. Nah, kita kadang sekarang solat tambah ingat, yang enggak ingat tambah ingat. Anda kalau nyari sesuatu kadang enggak ingat Allahu Akbar, ingat. Oh, ketemu ya sih. Jadi lah ini pikirannya kemana-mana. Maka habis sholat ya diperintahkan disarankan untuk istighfar. Ya kan, habis sholat tuh, habis salam langsung istighfar. Ya Allah, ampunilah aku ya Allah, saya belum bisa sholat. Habis berusaha maksimal, sholatnya masih ingat ini, ingat itu. Terus begitu ya Pak, berusaha untuk itu. Bisa pas tepat masih ada kekurangan, istighfar. Diajarkan untuk beristighfar. Maka ini ya kaitannya dengan semacam itu. Mudah-mudahan dengan istighfar ini akan bisa menutupi tadi keteledoran yang ada pada kekurangan yang ada pada sholat tersebut. Kembali ke sini. Nabi SAW mengabarkan bahwa manusia itu tidak akan bisa istiqomah dengan setepat-tepatnya, dengan sebenar-benar istiqomah. Sebagaimana dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam hadis, dan juga diriwayatkan Imam Ibnu Majah dari hadis Sauban dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, telah bersabda, istaqimu walan tuhsu wa'lamu anna khairu a'malikum as-shalah wa la yuhafidu 'alal wudu'i illa mu'min. Istiqomahlah kalian walan tuhsu, namun tidak akan bisa betul-betul bisa istiqomah dengan sebenar-benarnya. Dan ketahuilah bahwasanya sebaik-baik amal kalian itu adalah sholat. Maka tidaklah ada yang bisa menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Tidak ada orang yang bisa menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Di dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan, saddidu wa qaribu wa la yuhafidu ala wudu ila mukmin. Saddidu, berupaya untuk bisa tepat di atas sunnah, dan wa qaribu, dan kalau enggak bisa ya berbuatlah mendekati itu. Dan tidaklah ada yang bisa menjaga wudu kecuali seorang mukmin. Di dalam Sahihain dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, saddidu wa qaribu tadi, saddidu wa qaribu. Ya, berbuatlah, berusaha dengan tepat, dan kalau enggak bisa wa qaribu, mendekati itu. Jadi sadat maksudnya hakikat istiqomah. Ini berat. Nah, hakikat istiqomah yang sebenarnya yaitu tepat dalam semua ucapan, amal perbuatan, dan maksud niatnya tepat. Seperti orang yang melempar atau memanah suatu sasaran, dia tepat pas di tengah-tengahnya. Dan Nabi SAW telah memerintahkan dari Ali untuk meminta kepada Allah Azza wa Jalla as-sadat wal huda. As-sadat wal huda, sadat tepat sasaran, dan juga al-huda petunjuk. Wa qala lahu udhkur bis sadati tasidaka as-saham wa bil huda hidayataka at-tariq. Jadi ingatlah dengan sadat, yaitu tasidaka as-saham, yaitu tepat, kayak tepatnya anak panah sesuai dengan sasarannya, dan dengan al-huda petunjuk ini, yaitu hidayatuka petunjukmu, yaitu petunjuk kepadamu, at-tariq terhadap jalan yang akan ditempuh. Wal muqarabah, nah muqarabah dari kata qaraba yuqaribu muqarabatan, yaitu ayyusiba ma yakrubu minal gharad, panahnya mengenai luar sedikit dari tujuan, lingkaran nomor 2 lah gitu. Kalau enggak pas nomor 1 kan tepat, itu kan nggak bisa sedikit sekali, nggak terlalu jauh melenceng, dekat dengan sasaran. Jika tidak tepat pas, ini mungkin sedikit
Ini keluarnya sedikit. Ini hampir menyentuh itu. Akan tetapi tetap dengan syarat berupaya untuk tepat. Bukan berarti kemudian diberi kelonggaran begitu akhirnya nggak ada semangat. Memang nggak berusaha untuk tepat, semaunya sendiri akhirnya. Jadi nggak bisa ini. Tepat dengan syarat ayakuna musomiman ala qasdi salat, tepat berusaha maksimal untuk sesuai dengan pas sunnah, pas sasaran. Mengenai tujuan sasaran itu. Sehingga kok jatuhnya itu kok mendekati yang sasaran utama itu min ghairi amdin, tidak sengaja. Disengaja itu yang tepat, tapi kok jatuhnya pas, belum sampai bisa tepat, masih di dekatnya ini. Nah ini ditunjukkan oleh sabda Nabi SAW dalam hadis Al-Hakam bin Hasan Al-Khulafi, ya ayyuhan nas, wahai manusia, innakum lan ta'malu, sesungguhnya kalian tidak akan bisa beramal, au lan tutiku, atau tidak akan mampu, kullama amartukum, untuk melakukan semua apa yang aku perintahkan kepada kalian, walakin saddidu wa absiru, akan tetapi saddidu wa absiru maksudnya akan tetapi tetaplah kamu berupaya untuk tepat mengenai sasaran, melakukan apa yang diperintahkan, berusaha untuk itu bisa tepat dan istiqomah. Fa innahum law saddadu fil amal kullihi lakanu qad fa'alu ma umiru bihi kulli. Karena sesungguhnya mereka, seandainya mereka itu berusaha maksimal untuk bisa tepat di dalam amal seluruhnya, niscaya mereka telah melakukan apa yang diperintahkan kepada mereka. Jadi ini maksudnya tadi yang diperintahkan istiqomah itu ya istiqomah sesuai di atas sunnah. Ya tentu dengan ilmu yang telah didapat kemudian diamalkan, berupaya untuk itu maksimal. Kalau nggak bisa sudah kok masih kurang aja, sudah. Yang penting sudah berupaya untuk itu. Kalau jatuhnya masih kurang sedikit, ya tadi digabung dengan istighfar, minta ampunan pada Allah. Kaidah yang kelima, istiqomah itu berkaitan dengan ucapan, perbuatan, dan niat. Nah, istiqomah itu berkaitan dengan ucapan, perbuatan, dan juga niat. Maka istiqomah yang diinginkan dari seorang hamba adalah istiqomah di dalam akwal, ucapannya, wa fil af'al, perbuatannya, wa fil niat, dan juga di dalam niatnya. Maknanya adalah bahwasannya ucapan seorang hamba dan juga perbuatan anggota tubuhnya beserta hatinya seyukyanya semuanya itu berjalan di atas istiqomah. Istiqomah. Sebagaimana Ibnu Qayyim rahimahullah, dia mengatakan di dalam kitabnya ini Madarijus Salikin, al istiqomah tata'allaqu bil aqwali wal af'ali wal akhwali wan niyat. Istiqomah itu berkaitan dengan ucapan, perbuatan, keadaan, dan juga niat. Di dalam Musnad Imam Ahmad dari hadis Anas radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda tadi ya, la yastaqimu imanu abdin hatta yastaqima qalbu. Tidaklah tegak atau istiqomah keimanan seorang hamba hingga hatinya istiqomah. Demikian juga wala yastaqimu qalbu hatta yastaqima lisanuh. Dan hatinya tidak akan istiqomah hingga lisannya bisa istiqomah, omongannya. Jadi nggak mencela-mencela. Nah, mencela itu bohong. Maksudnya tadi begini, sekarang begitu. Kemarin begini. Nah ini nggak istiqomah kan gitu.
Qala Ibnu Rajab wa azamu ma yura'a istiqamatuhu ba'dal qalbi minal jawari alisan. Fa innahu turjumanul qalbi wal mu'abbiru anhu. Masyaallah. Jadi sesuatu yang paling agung yang untuk diperhatikan keistiqomahannya setelah hati adalah lisan. Setelah hati itu adalah lisan dari anggota tubuh ini. Setelah hati itu istiqomahnya yaitu lisan. Karena sebenarnya lisan ini penerjemah hati dan mengungkapkan apa yang ada di dalam hatinya. Apa yang ada di dalam hatinya ini. Maka perhatikan di sini, yaitu tentang bahayanya hati dan lisan bagi hamba. Bagi hamba di dalam bab istiqomah. Bab istiqomah. Tentang makna ini sebagian ahli ilmu mengatakan al-mar'u bi asgharihi qalbihi wa lisanihi. Jadi seseorang itu tergantung dua hal ini yang kecil ini, yaitu apa? Hatinya dan lisannya. Hatinya dan lisannya. Maka hati dan lisan keduanya ini kan mudghah itu kecil. Sekepal sesuap nasi ya, semacam mudghah shaghirah. Jadi gumpalan kecil sekali. Hanya saja illa anna jawarihal abdi kullahu tabaun lahuma. Namun yang kecil, dua hal kecil ini, anggota tubuh yang lainnya itu mengikuti keduanya. Mengikuti keduanya. Apabila hati istiqomah dan lisannya pun istiqomah, akan istiqomah pula seluruh anggota tubuhnya, ya tangannya, ya matanya, telinganya, lisannya, ini anggota tubuh yang lainnya, kakinya istiqomah di atas kebenaran. Jika hatinya ini bisa istiqomah dan lisannya pun demikian, jadi istiqomah, maka akan istiqomah pula anggota tubuh yang lainnya. Dalil yang pertama yaitu tentang hati ini, yaitu hadis Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhu yang telah disebutkan tadi. Ketahuilah bahwa sungguhnya di dalam jasad terdapat segumpal daging. Apabila segumpal daging itu baik pula jasad seluruhnya, dan apabila rusak pula seluruhnya. Ala wahyal qalbu, ketahuilah itu adalah hati. Hati dan pikiran sama enggak? Hati dan pikiran. Lahum qulubun la yaqiluna biha, ya kan? Mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk berakal, untuk berpikir. Jadi kalau hatinya ini ada hati dan kecerdasan mereka. Hati, kalau hatinya baik, maka nanti pikirannya pun yang dipikir ya baik-baik. Kalau ada orang cerdas tapi hatinya bagus, mungkin kecerdasannya untuk kebaikan. Cerdas tapi hatinya nggak bagus, ya bisa untuk ngakali orang, gitu apalah. Nah, hati ini penting. Hati ini, hatta ya, sedih dan senang itu urusan apa? Hati kan, hatiku sedih. Nah, maka orang sedih itu kadang-kadang mempengaruhi kesehatan, ngedrop langsung bisa. Jangan dicoba, makanya senang itu penting. Senang tapi senang yang benar lah. Jangan terlalu sedih. Sesuatu yang sudah lewat nggak usah dipikirkan, sudah lewat. Yang akan datang juga jangan terlalu sedih. Belum dilalui. Ya berdoalah kepada Allah kan gitu. Yang penting sekarang gitu. Sebab kalau terbawa sedih terus sedih, khawatirnya gampang ngedrop. Maka akan semua lemah, tambah sakit.
Orang lek sakit, sudah sakit, punya diabetes, punya ini kolesterol macam terus ada masalah. Wis naik wis darah tinggi langsung bus gitu. Bukan kopi, bukan sebabnya, ya kepikiran. Banyak orang-orang tua kan, maka jadi anak jangan makan hati orang tuanya. Jadi ini kita kalau masih punya orang tua itu masya Allah, yang penting itu menjaga hati orang tua. Gimana jaganya? Jangan menyedihkan orang tua. Jangan sampai melakukan sesuatu di depan orang tua menjadikan orang tua itu sedih. Ini biasanya cepat menjadikan langsung tiba-tiba darah naik. Orang tua itu kadang dipikir, Pak, buat nusa mikir, nggak usah mikir, nggak ono sing dipikir, nggak ada mikir apa, pada mikir anak itu. Ada orang anak itu kalau udah kata siapa, kalau anak sudah dewasa, wes gak jadi pikiran, tambah ada saja yang jadi pikiran, benar. Ya misalkan orang udah berumah tangga, anaknya lihat anaknya dengan istrinya ada masalah, wes, orang tuanya tahu, wes langsung. Maka ini penting. Jadi hati ini dampaknya besar. Ya, ini pentingnya hati. Jadi hati itu kalau baik, maka baik pula seluruhnya. Kalau rusak, rusak pula seluruhnya. Wa dalil lisani ay alisan. Dalil tentang lisan. Yang kedua tentang lisan. Yani apa yang diriwayatkan Imam Tirmidzi dari hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Idza asbaha ibnu Adam fa innal doa kullaha tukaffiru lisan. Fatakulu ittaqillah fina fa inna ma nahnu bika fa in istaqamta istaqamna wa ini wajasta wajajna." Apabila di pagi hari anak Adam berada di pagi hari, maka sesungguhnya anggota tubuh seluruhnya ini tukaffiru lisan, mengkafirkan lisan, dan mengatakan ittaqillah fina, bertakwalah kamu kepada Allah fina, tentang kami, karena sesungguhnya kami ini mengikuti kamu, wahai lisan. Jika engkau istiqomah, kami bisa istiqomah. Jika engkau menyimpang, maka kami pun akan menyimpang. Maka jika hati ini istiqomah pula al-jawarih, anggota tubuh yang lainnya. Dan apabila lisan istiqomah pula al-jawarih, anggota tubuh yang lainnya. Dan lisan sebagai penterjemah apa yang ada di dalam hati. Wa khalifatu fi zahiril badan, ya, yang akan menampakkan di zahirnya badan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Salatu wassalamu ala Rasulillah. Kita lanjutkan sedikit. Maka apabila hati memberikan perintah kepada lisan, maka ia akan menunaikannya. Dan lisan akan mengikuti hati, maka lisan akan mengikuti hati, dan anggota tubuh yang lainnya mengikuti keduanya, mengikuti hati dan lisan. Yang terakhir, maka dari itu wajib bagi setiap muslim untuk memperhatikan kebagusan hatinya atau kebaikan hatinya, kesehatan hatinya, kesolehan hatinya. Dan wajib baginya untuk senantiasa meminta kepada Rabb-Nya, kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, agar Allah berkenan untuk memperbaiki hatinya dan untuk menghilangkan darinya penyakit-penyakit hati. Di antara tadi, Allahumma inni as'aluka qalban saliman. Ya Allah, aku minta kepadamu hati yang sehat. Minta pada Allah untuk menghilangkan penyakit-penyakit hati. Kemudian berupaya untuk beramal ala islahi lisanihi, melakukan perbuatan untuk memperbaiki lisannya dengan ucapan-ucapan yang baik, ucapan-ucapan yang bagus. Demikian juga memperbaiki anggota tubuhnya, amal-amal anggota tubuhnya yang lain, dengan melakukan amal-amal soleh. Dengan melakukan amal-amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ini memberikan kepada kita
hati yang bersih, hati yang sehat, hati yang baik, dan juga bisa memberikan pada kita lisanan sodikon, lisan yang jujur. Hati yang baik, lisan yang jujur. Ini ada doa terkait dengan ini. Allahumma inni as'aluka lisanan sodikon wa qalban saliman. Ya Allah, aku minta pada Engkau lisan yang jujur dan juga hati yang saliman, yang sehat. Nah, sebelum kita akhiri, kita ingatkan sekali lagi bahwa sebentar lagi mungkin kita akan masuki 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, di mana itu adalah hari-hari yang paling utama di muka bumi, di mana amal-amal soleh yang dilakukan di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah ini lebih dicintai oleh Allah dibanding amal-amal yang dilakukan di selainnya. Maka bersiap-siap kita minta pada Allah juga pertolongan agar bisa meningkatkan amal-amal soleh. Jadi solat di 10 hari pertama itu dibanding solat yang lainnya berbeda. Amal-amal sunnah di 10 hari pertama dibanding yang lainnya juga berbeda nilainya. Jauh lebih besar nilai pahalanya di 10 hari pertama ini. Maka amal-amal yang wajib ditingkatkan, dijaga dan ditingkatkan. Begitu juga termasuk kemudian yang sunnah, termasuk kalau bisa puasa tanggal 1 sampai tanggal 9, atau kalau enggak bisa puasa Arafah, dan juga amal-amal ibadah yang lainnya. Dan juga bagi barang siapa di antara kita yang sudah niat untuk berkurban, punya niat untuk berkurban ketika sudah mulai masuk awal Dzulhijjah, mulai masuk 1 Dzulhijjah, maka dilarang kita untuk memotong rambut dan juga kukunya sedikit pun. Ini terkait dengan 10 hari di bulan Dzulhijjah. Dan tanggal 1 Dzulhijjah kapan? Yang ikut aja pemerintah. Kayaknya besok itu sidang isbatnya. Dan tetap kita dalam menentukan itu mengikuti pemerintah kita. Naktafi bihada wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.